Kalau urusan dunia mah gampang. Ketika orientasi kita langitan, ketika orientasi kita berupaya memberikan kemanfaatan untuk lingkungan. Karena dengan begitu kita banyak punya sahabat. Dengan banyak punya sahabat kita banyak punya obrolan. Dengan banyak punya obrolan nanti kita akan bisa berbagi tentang bisnis dan lain sebagainya, yang itu kemudian menjadi modal awal kita untuk mendapatkan peluang-peluang bisnis yang bisa dikembalikan kepada istri juga. Istri seneng, bapaknya bisa menjadi figur, urusan dunia pun tidak terbengkalai, ya kan? Kalaupun kemudian di rumah hanya sebentar, tapi kita punya tujuan yang mulia. Karena seorang pemimpin, di sini tadi saya tulis, setiap kita hendaknya menjadi seorang muslim yang smart. Apalagi seorang pemimpin yang smart. Smart itu apa? Spesifik. S-nya spesifik. Jadi yang kita lakukan tuh bukan cuma sekedar seperti orang mancing, hiburan doang. Ada schedule-nya, ada jadwalnya, ya kan, terarah. Apalagi M-nya itu measurable, terukur pekerjaan kita. Targetnya apa? Sampai berapa lama? Kemudian mau kemana? Istri paham dulu. Nah, ketika istri paham, kita bisa membagi waktu tersebut kayaknya enak aja. Kemudian di sini ada achievement, pencapaiannya apa? Kemudian ada reasonable, ada timeable, terukur, punya waktu, punya jadwal. Itu dan kita pun punya jadwal tersendiri untuk keluarga. Kapan kita sepakati, apa sebulan sekali kita bersantai bersama keluarga. Paham dulu keluarga. Jadi yang unsur penting gitu ya dalam mengatur waktu. Betul. Itu harus melibatkan keluarga, terutama memahami gitu ya, Sa? Betul. Memahami, kemudian ya sehingga apa yang dijalani oleh Bapak ini bisa enjoy gitu ya. Karena keluarga juga yang mengikhlaskan gitu ya, waktu banyak di luar untuk aktivitas kebaikan gitu ya. Betul, karena kita lihat betapa pemimpin-pemimpin hebat, jangan jauh-jauh di lingkungan kita sendiri lah, ya kan? Dia sebagai ketua A, ketua B, ketua C, banyak sekali jabatannya. Yang kemudian kalau kita mikir, nih orang kapan istirahatnya, bagaimana ngatur jadwalnya, semua bisa dilalui etape tersebut. Yang penting istri paham, yang penting keluarga paham. Tetapi kita pun tanpa kemudian mengabaikan ada waktu tersendiri, timeable. Ada waktu tersendiri, ada jadwal tersendiri untuk keluarga. Seperti itu kira-kira. Jadi dalam kebersamaan bersama keluarga juga di situ Bapak memberikan waktu sedikit tapi berkualitas. Betul, seperti itu ya. Betul, sedikit tapi berkualitas. Ya, ala kulli hal apapun sebenarnya adalah yang menjadi target kita tidak harus banyak. Tadi andai kata kita menjadi seorang pemimpin, kita tidak harus punya target, wah saya harus punya follower yang banyak. Enggak. Sedikit tapi dia berkualitas. Nah, Pak, bicara tentang target gitu ya. Bapak ini kan di sini gitu, di perusahaan PT Astra Honda Motor ini tentunya dituntut oleh atasan gitu atau pimpinan yang lebih tinggi itu mengenai target. Bagaimana agar bisa mencapai target itu gitu, Pak? Alhamdulillah selama ini baik ketika saya sebagai seorang foreman, mandor kalau bahasa di luar, ya kan, ataupun kemudian jabatan saya sebagai seorang supervisor. Target itu sesungguhnya secara suksesi bukan atas dasar kepintaran kita, kepintaran saya. Karena sesungguhnya tim yang mengerjakan, kita hanya mendrive. Tapi posisi itu penting ya, karena yang jadi kemudinya itu ya. Betul. Kita yang mendrive, kita yang nyetir. Ini target perusahaan misalkan untuk pencapaian zero accident, kita harus tampil di sana. Bagaimana bulan ini tidak terjadi kecelakaan, baik in plan ataupun
outline. Kita terus-menerus berupaya merangkul teman-teman, mengajak teman-teman, yuk sukseskan apa yang menjadi target perusahaan. Karena target perusahaan adalah target saya. Target saya adalah target kita semua. Nah itu. Kemudian terkait dengan masalah kedisiplinan, terkait dengan masalah pencapaian produksi, hanya sekedar monitoring. Dan ini bisa berjalan dengan baik ketika mereka pun lagi-lagi sayang kepada kita. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang pemimpin menjadi pemimpin yang disayangi oleh mereka? Artinya harus dekat. Karena kita diberikan target sama perusahaan yang mengeksekusi dalam tataran praktek, tetap aja anak buah kita. Kalau anak buah kita nggak sayang sama kita, benci sama kita, kesel sama kita, nggak peduli sama kita, dia nggak akan bantu. Betapapun perintah dari atasan, yang ada dia malah menjauh. Yang ada teman-teman kita hanya menjalankan target-target itu ketika ada pimpinan. Ketika nggak ada pimpinan, masa bodoh. Maka bagaimana kita berupaya target ini, ya kan, ada saya atau tidak ada saya, bisa dilaksanakan dengan baik. Karena apapun target perusahaan ini sesungguhnya tidak ada, kalau saya lihat itu target sebagai sebuah kesuksesan pribadi. Nggak ada. Semua dicapai dengan kerja tim. Walaupun pada akhirnya yang muncul nanti, yang maju ke depan adalah si A, tetap aja si A itu bisa berjalan karena mendrive dengan baik. Jadi berkaitan dengan target ini, Bapak sebagai seorang pemimpin tentunya bagaimana bisa memotivasi gitu ya Pak ya? Betul. Bisa lebih dekat dengan para bawahannya gitu. Kemudian mereka yang dalam tataran prakteknya gitu atau di lapangan itu, mereka bisa betul-betul bagaimana agar apa yang ingin dicapai, kemauan dari perusahaan atau lewat Bapak gitu ya, bisa tercapai gitu ya. Betul ya. Ya tadi kita harus benar-benar mengarahkan kepada mereka bahwa ini adalah merupakan target yang baik, bahwa ini adalah merupakan tujuan daripada perusahaan untuk keuntungan perusahaan yang nanti akan kembali kepada kita. Kita pun menyampaikannya dengan baik, kita pun menyampaikannya dengan bijak, kita pun kemudian mengakomodir masukan-masukan untuk sebuah perbaikan dan kebaikan. Seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian hanya melulu sepihak dari kita tanpa kemudian kita mendengar masukan-masukan, pendapat-pendapat dari teman-teman kita. Seperti itu, Kak. Baik. Ini terima kasih banyak nih Pak, karena saya sudah diterima untuk mewawancarai Bapak. Hampir 30 menit ya kita sudah berbincang-bincang, berdiskusi, sudah berkenalan juga gitu ya. Bapak di sini ya cukup lama gitu, kemudian bisa memimpin dari kendala yang ada, kemudian juga bisa mengatur waktu. Mungkin yang terakhir gitu ya, karena kita bicara tentang kepemimpinan atau leadership, menurut Bapak gitu ya, kepemimpinan leadership yang paripurna itu seperti apa Pak? Kepemimpinan yang paripurna dan sempurna adalah yang pertama, orientasinya kita punya rujukan. Rujukan kita adalah baginda Rasulullah SAW dengan berbagai sifat-sifatnya, yang kemudian pun secara juklak dan juknis kita harus mencontoh pribadi Rasulullah. Kemudian bahwa jabatan sebagai seorang pemimpin itu adalah amanah, siapapun dia, menjadi apapun, sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Sehingga ketika diberi kekuasaan, bukan kemudian malah memperkaya diri, tetapi berupaya memperkaya semuanya agar menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan.
Jadi seperti itu, dia amanah, dia terpercaya, ya kan? Ya sifat-sifat Rasulullah kita kedepankan dan kita harus menyatu dengan dengan bawahan kita. Jadi minimalis yang namanya gap, minimalis yang namanya gap, minimalis yang namanya jurang pemisah. Bahwa kita adalah bagian daripada mereka, mereka adalah bagian daripada kita adalah keluarga mereka, mereka adalah keluarga kita. Baik. Luar biasa ya, diskusi kita gitu ya. Tentunya saya banyak mendapatkan ilmu gitu ya ketika mewawancari Bapak. Bagaimana kemudian menjadi seorang pemimpin yang paripurna itu ternyata kita melihat sosok baginda Rasulullah gitu ya di sana, memang betul gitu ya. Dan kalau saya perhatikan Bapak sebagai seorang pemimpin juga dari cara berbicara, kemudian mengambil ayat-ayat, hadis dan sebagainya, itu juga menurut saya menjadi ya sangat luar biasa gitu sebagai seorang pemimpin di sebuah perusahaan yang notabene ini adalah perusahaan Jepang, tetapi tidak lepas dari unsur-unsur religius gitu. Luar biasa. Amin. Sekali lagi Pak, terima kasih gitu Terima kasih, Mas atas Budi. Terima kesediaan wawancaranya. Tentunya ini sangat bermanfaat tentunya buat saya dan mungkin teman-teman juga gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Saya mudah-mudahan bisa mencontoh gitu apa yang sudah Bapak lakukan gitu ya, bagaimana sepak terjang sebagai seorang pemimpin, karena tadi dibilang kita semua adalah seorang pemimpin dan saya pun mungkin suatu saat juga bisa ada di posisi itu gitu. Mudah-mudahan. Saya jadi merinding seolah bahwa saya ini adalah orang yang sempurna, padahal banyak kekurangan di sana sini. Masya Allah. Sesungguhnya nggak pantas. Saya hanya sebagian kecil saja. Kalau kita cerita panjang, tapi itulah sekelumit yang tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita berupaya menjadi, buat diri saya pribadi sesungguhnya, buat Mas Budi dan juga buat yang lain, untuk sebuah kebaikan dan perbaikan bersama. Dan mengingatkan saya juga. Terima kasih juga Mas Budi. Saya pun mohon maaf manakala ada perkataan saya yang menyinggung, kemudian tingkah laku saya yang gak enak, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi, perkaya diri kita dengan wawasan leadership. Nobody's perfect, gak ada manusia yang sempurna. Punten, itu saja mungkin. Terima kasih juga atas kepercayaan ini. Terima kasih.